Kebocoran data pribadi baru-baru ini ramai Sahabat diperbincangkan Kompastor, di kalau data sosial kita media. udah bocor, Terbaru, kita harus data apa? pasien yang ada Bukan di salah dalam kita, tapi kita yang Kementerian pribadi. Kesehatan Yang Kemenkes penting untuk kita dalam data. Kalau pencegahan kita bukan dan data, kalau data bocor, penanganan apa kasus aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Bukhairil Ma'arif dengan NIM 1705625 dari kelas Manajemen D. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi tentang perlindungan data pribadi konsumen. Kenapa sih data pribadi itu harus dilindungi? Nah, demi mencegah penyalahgunaan data dan kejahatan cyber. Data pribadi dapat digunakan pelaku kriminal untuk melakukan pencurian identitas, penipuan, atau akses ilegal ke akun penting. Contohnya itu telemarketer. Kalian sadar gak sih, telemarketer itu salah satu bentuk dari bocornya data pribadi kita? Atau kalian pernah gak sering tiba-tiba di spam telepon sama orang gak kenal dan membuat kalian risih? Nah, pelaku tersebut bisa mendapatkan data nomor telepon kita karena adanya pembelian dari pihak ketiga. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup data pribadi biasa, yaitu nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, ulang tahun, dan data sensitif seperti nomor rekening, NIK, dan kartu kredit. Apa sih bedanya data pribadi biasa sama data pribadi sensitif? Nah, bedanya adalah data pribadi biasa adalah informasi yang dapat mengidentifikasi individu, sedangkan data pribadi sensitif adalah subset data pribadi yang lebih privasi dan rentan terhadap penyalahgunaan. Ketika data pribadi konsumen bocor, perusahaan memiliki peran penting untuk segera menangani insiden tersebut secara cepat dan bertanggung jawab. Perusahaan berkewajiban memberi pemberitahuan kepada konsumen paling lambat 3x24 jam sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk menjelaskan risiko serta langkah yang dapat dilakukan konsumen untuk melindungi diri. Setelah kondisi darurat teratasi, perusahaan harus melakukan perbaikan sistem keamanan, meningkatkan prosedur perlindungan data, serta memastikan insiden serupa tidak terulang. Seluruh rangkaian ini menunjukkan bahwa perusahaan memegang tanggung jawab hukum, etika, dan operasional untuk menjaga kepercayaan serta keselamatan data konsumennya. Nah, apa saja hak konsumen? Konsumen itu berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan dari perusahaan mengenai kebocoran datanya. Konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan, meminta klarifikasi, dan menuntut perusahaan agar memperbaiki sistem keamanannya. Jika terjadi kerugian akibat kebocoran ini, konsumen juga berhak untuk menuntut ganti rugi baik secara administratif maupun melalui jalur hukum. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk menghapus, memperbarui, dan menarik persetujuan penggunaan data pribadinya, terutama jika merasa perusahaan tidak lagi layak dipercaya. Untuk menghindari bocornya data pribadi, konsumen sebaiknya menggunakan kata sandi yang kuat untuk setiap akun, serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti two-factor authentication atau 2FA, agar akun lebih sulit untuk ditembus. Nah, ini juga penting. Ketika kita menerima pesan seperti email atau link tautan yang mencurigakan, kita sebagai konsumen perlu berhati-hati karena banyak kasus pencurian data terjadi melalui phishing yang mengelabui pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Selain itu, penting untuk rajin memperbarui aplikasi dan sistem perangkat agar terlindungi dari celah keamanan. Gunakan jaringan internet yang aman dan hindari transaksi pembelian online melalui WiFi publik. Dan pasang aplikasi keamanan seperti antivirus atau pemantau kebocoran data jika diperlukan. Nah, singkatnya, data pribadi adalah aset penting yang wajib dijaga oleh perusahaan maupun diri kita sendiri. Karena itu, mari kita lebih berhati-hati saat membagikan informasi pribadi.
Semoga setelah kalian semua menonton ini, kita semua bisa lebih waspada dalam menjaga keamanan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.